Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bab ke-44 dari Kitabu Fadailis Sahabah, yaitu babun fi khairi duril ansar radhiyallahu anhum. Baik, bab tentang yang terbaik dari kabilah-kabilah dari kaum Ansar. Baik, kita lihat hadisnya. Hadithu Abi Usaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu duril ansar Banu Najjar. Dari kabilah-kabilah kaum Ansar ini yang terbaik adalah Bani Najjar. Thumma Banu Abdil Ashhal. Kemudian Banu Abdil Ashhal. Thumma Banul Harith ibni Khazraj. Thumma Banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansar khairun. Tapi di semua kabilah Ansar itu ada kebaikan. Faqala Sa'dun. Lalu Sa'ad dia katakan, ma'aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tidak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina, melainkan Nabi telah melebihkan kabilah yang lain di atas kami. Faqila, lalu dikatakan, yakni kepadanya, pada Sa'ad, qad faddalakum ala katsir, Rasul telah melebihkan, mengutamakan kamu di atas banyak dari kabilah-kabilah. Baik, kita lihat lagi dari awal. Nabi SAW katakan bahwa sebaik-baik kabilah dari kaum Ansar itu adalah Bani Najjar. Bani Najjar. Nah, lalu urut-urutan berikutnya yaitu Bani Abdil Ashhal dan seterusnya. Nah, apa rahasianya Nabi mengatakan bahwa Banu Najjar ini yang terbaik di antara kabilah-kabilah kaum Ansar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semua yang Nabi sebut yang lebih baik tadi, mereka lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu berbuat kebaikan, berbuat banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi yang lebih dulu masuk Islam itu derajatnya lebih tinggi. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian makin berikutnya ya kalah derajatnya. Apalagi kayak orang-orang Mekah yang masuk Islam karena diberi ampunan oleh Rasul. Nah, mereka ini yang disebut at-tulaqa, orang-orang yang dikasih kebebasan. Yang pada waktu Fathu Makkah Nabi SAW katakan, barang siapa masuk Masjidil Haram aman, masuk rumah Abu Sufyan aman, dan seterusnya. Mereka ini at-tulaqa, orang-orang yang dibebaskan, dikasih ampunan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tingkat keimanannya beda dengan yang
lebih dulu masuk Islam. Jadi kalau di awal-awal dakwah Rasul sudah masuk Islam, ini berarti orang yang luar biasa. Karena cobaannya sangat berat. Apalagi orang-orang yang status sosialnya dipandang rendah, kayak Bilal bin Rabah, budak, Ammar bin Yasir dan keluarganya, Suhaib, dan juga yang lain-lain. Mereka ini oleh orang-orang di zaman jahiliyah dipandang rendah karena budak. Bilal budak, Ammar bin Yasir dan keluarganya begitu, dan berat cobaannya. Bilal dicambuk, dijemur, diterik matahari, ditindih batu, tapi dia tetap katakan ahad, ahad. Ada kita yang kuat kayak Bilal? Ya mungkin ada, tapi tidak banyak. Orang sekarang tuh nggak ada yang paksa saja dibilang terpaksa. Padahal nggak ada yang paksa. Ya habis darurat, terpaksa. Siapa yang paksa? Nah, baik, Bilal dia katakan ahad, ahad. Makin marah majikannya. Dia katakan kalau saya tahu ada kata-kata lain yang membuat dia marah, saya akan katakan. Oh berani kan? Sampai akhirnya Abu Bakar yang membebaskannya. Jadi berat cobaannya. Tapi sudah masuk Islam. Nah derajatnya tinggi. Tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Tinggi pula derajatnya di sisi orang-orang mukmin. Dan itu terbukti. Dia orang dekat Rasul, muadzin Rasul. Di zaman Al-Khulafaur Rasyidun juga begitu. Orang-orang dekat dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Di zaman kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada tokoh-tokoh Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy, tapi yang masuk Islamnya belakangan setelah Fathu Makkah. Ngantri mau menghadap Umar. Datang nih Bilal, Salman, yang mereka pandang rendah ini dulu. Masuk saja ke tempat Umar. Lalu 3 orang bangsawan Quraisy ini katakan bahwa belum pernah kita dihinakan seperti ini. Seorang budak lebih mulia dibanding dengan kita. Jadi tetap aja ya, bukan sadar. Apa kalau orang Betawi bilang ambeknya yang aneh. Nah, jadi mestinya menyadari. Nah dari 3 orang tadi yang sadar 1 doang. Dibilang la talumunna illa anfusakum. Jangan kalian cela kecuali diri kalian sendiri. Orang kita yang salah. Dulu diajak kepada Islam, Bilal bersegera. Kita lelet. Kita belakangan. Ya sudah, kalau pengen mengejar ketertinggalan kalian, lakukan seperti yang mereka lakukan. Lalu salah satu dari 3 orang ini daftar perang. Dan sekeluarga berangkat, semuanya syahid. Jadi ternyata dari 3 orang tuh yang sadar tuh nggak banyak, kayak 1 doang. Yang 2 tetap aja ini yang dibawa. Nah ini penyakit sebetulnya. Dan itulah yang menghalangi mereka untuk masuk Islam lebih dulu. Baik, nah sekarang yang lain-lain sama seperti itu. Nah kembali ke kaum Ansor yang Nabi bicarakan tadi, Ansor. Bani Najjar ini yang lebih dulu masuk Islam, lebih banyak berbuat untuk Islam. Yang kedua, Banu Najjar itu adalah
akhwal dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwal itu kan jamak dari khal gitu ya. Khal. Jadi kalau orang Arab suka katakan no akhwal, yang ini jamaah gitu kan ya. Akhwal jamak itu istilah di sini kan begitu. Akhwal itu jamak dari kata khal. Khal artinya bibi atau paman dari pihak ibu. Kalau bibi dari pihak ibu ya khalah. Yang orang Tanabang bilang hale itu khalah sebenarnya. Nah, kemudian jadi akhirnya orang-orang Betawi mereka sebut akhwal. Karena orang-orang Arab dulu nikah dengan orang Betawi, orang pribumi. Di mana siapa ini akhwal? Ini jamaah gitu, Pak. Baik. Nah, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri dari kakek Rasulullah itu adalah dari Bani Najjar. Jadi Banu Najjar hum akhwalu jadi Rasulullah SAW li anna walidata Abdul Muttalib minhum. Karena ibunda dari Abdul Muttalib itu dari Bani Najjar. Nah salah satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik kan anak Ummu Sulaim. Itu dari Bani Najjar. Maka Rasulullah SAW itu punya hubungan mahram dengan Ummu Sulaim. Jadi yang Rasul biasa keluar masuk tiduran di tempat orang lain ya ini di tempat Ummu Sulaim karena dia adalah zatu mahramnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan ketika Rasul hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim kan punya anak si Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, bapaknya Malik. Lalu Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan Abu Tolhah. Jadi dia anak tiri dari Abu Tolhah. Jadi sahabat Anas itu Anas bin Malik bin Naber. Nah, nanti dia punya paman, punya ami dari pihak bapaknya tadi namanya Anas juga, Anas bin Naber. Baik, kemudian Abu Tolhah katakan ini pembantumu ya Rasul. Nah itu Anas bin Malik yang diserahkan kepada Rasul. Akhirnya dia jadi khadam Rasul ketika safar atau ketika mukim. Jadi kalau sahabat Anas banyak meriwayatkan hadis, iya dia banyak tahu tentang Rasul, pembantu Rasul ketika safar maupun ketika mukim. Dan sahabat Anas masih muda waktu itu, umurnya 10 tahun. Nah, 10 tahun jadi khadam Rasul. Nah, dan dia dikasih umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta yang banyak. Nah, maka pantas kalau dia menjadi narasumber. Ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal, orang menelusuri perjalanan menelusuri jejak hadis atau yang dalam ilmu hadis disebut ar-rihlah fi talabil hadis. Narasumbernya diantaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, jadi ini yang terbaik kata Rasul di antara kabilah-kabilah kaum Ansor. Jadi yang pertama adalah Bani Najjar, thumma Banu Abdil Ashhal, kemudian Bani Abdil Ashhal, thumma Banul Harith ibni Khazraj, thumma Banu Sa'idah, lalu Bani Sa'idah. Tapi semuanya ada kebaikannya. Nah, dan setelah itu Sa'ad bin Ubadah, dia katakan, ya Rasul ini saya lihat tidak lain kecuali melebihkan yang lain di atas kabilah kami. Jadi faqala Sa'dun, yakni Sa'ad bin Ubadah, ma'aron nabiyya ma'aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina. Jadi dia katakan bahwa Rasul ini saya lihat tidak lain adalah melebihkan yang lain kepada di atas kami. Lalu ada yang kasih nasihat kepada Sa'ad bin Ubadah, faqila qad faddalakum ala katsir.
Allah kan sudah melebihkan kamu di atas yang banyak suku-suku yang lain. Jadi yang lebih kalian tetap saja lebih baik. Jadi orang-orang Ansor melebihi kabilah-kabilah suku-suku yang lain. Baik, kemudian bab ke-45. Babun fi husni suhbatil Ansar. Bab tentang bersahabat dengan baik terhadap kaum Ansor atau mempergauli kaum Ansor dengan baik. Hadisnya adalah hadits Jarir ibni Abdullah radhiyallahu an. An Anas bin Malik radhiyallahu an qal. Dari Anas bin Malik dia katakan, sahibtu Jarir bin Abdullah. Saya berteman dengan Jarir bin Abdullah. Fakana yakhdumuni. Dia melayaniku. Jadi Jarir itu lebih tua ketimbang Anas. Nah, ini diriwayatkan di salah satu safar. Si Jarir ini melayani Anas. Wa huwa akbaru min Anas, padahal dia lebih tua dari Anas. Qala Jarir. Jarir katakan, inni ra'aitul ansar yasna'una syai'an la ajidu ahadan minhum illa akramtuh. Semuanya saya melihat kaum Ansor itu melakukan sesuatu, maka saya tidak mendapati seorang pun di antara mereka illa akramtuh, kecuali aku muliakan dia. Kalau di lafaz lain di Sahih Muslim bersumpah Jarir bin Abdullah. Dia katakan, inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Saya lihat kaum Ansor ini melakukan sesuatu terhadap Rasul. Maksudnya Jarir bin Abdullah ini melihat para sahabat atau kaum Ansor ini begitu menghormati Rasul dan seterusnya lah. Jadi baik terhadap Rasulullah SAW ya kaum Ansor, terhadap Rasul, terhadap ahlu sufah dan terhadap sahabat-sahabat lain juga sangat baik. Tapi yang dilihat Jarir, bagaimana mereka berbuat terhadap Rasul. Maka alaitu alla ashaba ahadam minhum. Maka sebenarnya Jarir, saya bersumpah saya tidak akan berteman dengan seorang pun dengan mereka illa khadamtuh, kecuali aku akan layani dia. Jadi sahabat Jarir ini begitu sumpahnya karena melihat para kaum Ansor itu baik terhadap Rasul. Nah, maka dia bersumpah pokoknya kalau berteman dengan kaum Ansor dia akan layani kaum Ansor tadi meski umur mereka lebih muda dibanding dengan sahabat Jarir bin Abdullah. Nah, inilah ya contoh yang dilakukan oleh seorang sahabat, oleh seorang sahabat karena mengingat kebaikan orang. Dan ternyata para sahabat itu memang orang yang terbaik itu. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi ya generasiku. Kemudian sudah mereka. Jadi jangan pernah kita merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu serendah-rendah sahabat tetap saja lebih baik dibanding dengan kita. Dan Rasul sendiri yang mengatakan, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Semuanya adil. Adil berarti ya bukan tukang bohong dan seterusnya lah. Lalu ada juga dulu tabi'i yang dinasihati oleh seorang sahabat. Nah, dia sombong. Siapa itu? Ubaidillah bin Ziyad. Dia seorang tabi'i, dia jadi gubernur muda. Diingatkan oleh seorang sahabat, ya bunayya, wahai anakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'a al-hutamah. Sejahat-jahat pemimpin itu yang bengis.
Fa iyyaka an takuna minhum. Engkau jangan termasuk golongan mereka. Nah, anak muda punya jabatan kan biasanya agak over. Ya benar, Badillah bin Ziyad. Dan yang mengingatkan itu sahabat A'idh bin Amr. Siapa? Sahabat ya Allah, ya A'idh bin Amr. Dan marah dia diingatkan. Dia katakan ijlis. Innaka min nukhalati ashabi Muhammad. Duduk. Kamu ini kan ampasnya sahabat Muhammad. Jadi kalau kita ya sahabat, saya sahabat yang paling rendah lah, paling jelek. Apa kata sahabat tadi? Dia katakan wahallahum min nukhalah. Emangnya sahabat ada nukhalahnya, ada ampasnya? Nggak ada, sahabat semuanya baik. Maka dia katakan innaman nukhalah fi man ba'dahum. Nukhalah atau ampas itu adanya pada generasi sudah mereka. Nah, generasi kamu yang ada ampasnya. Sahabat mah semuanya baik gitu. Dan wa fi ghairihim, dan pada generasi yang lain. Itu jawaban sahabat tadi. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik, dan dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita merasa Allah lebih tinggi, apalagi merasa lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita merasa lebih tinggi dari Rasul. Rasul itu manusia terbaik. Jadi semua nabi itu pilihan Allah. Semua nabi itu pilihan Allah. Di antara para nabi yang derajatnya lebih tinggi, nabi pula, rasul pula. Jadi kalau rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Yang lebih tinggi derajatnya rasul. Nah, kemudian di antara mereka yang derajatnya lebih tinggi itu ulul azmi, yang cobaannya berat-berat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mereka yang derajatnya paling tinggi khatamul anbiya wal mursalin. Dan Nabi sendiri yang katakan, ana sayyidu bani Adam wala fakhra. Aku ini penghulunya, sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat, wala fakhra. Nggak sombong, emang bener Rasul sayyidu bani Adam. Maka nggak boleh juga kita, ya Allah, apalagi merasa lebih baik dari sayyidu bani Adam. Rasul saja nggak pernah ngomong begini begitu. Biar dihormati orang, dia katakan, oh saya begini begitu, kakek saya begini begitu. Ya Allah, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kita yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Beliau adalah uswatun hasanah, teladan buat kita. Jadi kalau ada cerita-cerita yang kayak begitu, udah buang. Pedoman kita itu adalah kitab Allah wa sunnata Rasulih. Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Jadi ada sedikit yang mungkin perlu saya sampaikan. Kita itu kadang rancu atau nggak bisa membedakan apa itu nasab, apa itu sanad. Ya. Kalau ilmu itu sanad dasarnya, bukan nasab. Jadi kayak Quran, yang punya sanad-sanad Quran ngambilnya dari para sahabat radhiyallahu anhu kayak Ubay bin Ka'ab dan juga beberapa sahabat yang lain. Jadi ini namanya sanad. Hadis juga begitu. Nah, nasab beda. Jadi jangan di masyarakat ini, di umat ini dikelabui seolah-olah nasab itu sanad itu beda. Jadi kalau keilmuan Al-Quran dan Sunnah itu dasarnya adalah sanad. Gitu. Jadi bukan nasab, gitu. Dasarnya sanad. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-46. Babu
du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ghifar wa Aslam. Bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ghifar, yakni Bani Ghifar, wa Aslam dan Bani Aslam. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Aslam salamahallah wa Ghifar ghafarallahu laha. Bani Aslam salamahallah, Allah selamatkan dia. Bisa juga salamah, dia ada didamaikan oleh Allah. Kemudian wa Ghifar dan Ghifar, yakni Bani Ghifar, ghafarallahu laha, Allah ampuni dia. Di Bani Ghifar diampuni Allah. Jadi Rasul ngambil ini indah sekali itu kata Ghifar ghafarahallah, Aslam salamahallah. Kemudian yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alal mimbar, bersabda di atas mimbar, Ghifar ghafarallahu lah wa Aslam salamahallah. Jadi isinya sama dengan tadi. Baik, kemudian lanjutannya wa Usayyah, Bani Usayyah asatillaha wa rasulah, durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi Usayyah itu dari akar kata berbuat durhaka. Nah, benar memang ternyata durhaka itu. Usayyah asatillah wa rasulah, durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Usayyah ini dari Bani Salim, kemudian durhaka kepada Allah dengan membunuh 70 qori itu, yang mereka pura-pura masuk Islam, lalu minta dikirim dai lah, dikirim guru. Rasul kirim 70 sahabat Ansor, yang mereka ini biasa disebut Al-Qurra. Mereka disebut Qurra karena mereka ahli-ahli Quran. Jadi pemuda-pemuda ini kalau malam belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau siang nyari kayu bakar, dijual, lalu dibelikan makanan, diberikan kepada ahlu sufah. Jadi sangat mulia lah anak-anak muda siang cari kayu bakar, diberikan makanan, dikasih ahlu sufah, para penghuni serambi masjid Rasulullah SAW, yaitu fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Jadi kaum muhajirin yang nggak punya harta, nggak punya sanak saudara, ditampung di posko, yaitu serambi masjid Rasulullah SAW. Maka mereka dikenal dengan ahlus sufah. Jadi ayo, siapa yang merasa lebih tinggi dari sahabat muhajirin? Mereka dulu di Mekah orang-orang yang berada, orang-orang yang mampu lah, banyak yang mampu. Harus hijrah. Anaknya nggak mau masuk ke Islam, nggak mau diajak hijrah, ditinggal. Istrinya nggak mau hijrah, ya sudah ditinggal. Terus tinggal di Madinah dalam keadaan seperti itu. Rumahnya bagaimana? Yang di Mekah dijual-jualin nama Abu Sufyan, dijual-jualin. Nah, hidup sebagai fuqara. Ada orang Arab Badui datang ke Madinah, dia ngelihat ahlu sufah, dikira haulai majanin, itu orang-orang gila tuh, karena pakaiannya compang-camping, sederhana. Apa kuat kita kayak kaum muhajirin? Aku kuat. Sekarang kalau ngelihat duit orang pada nggak ngelihat duit pada nggak kuat. Ya Allah, kadang-kadang kiainya juga ada yang nggak kuat kalau udah ngelihat duit. Maka jangan meremehkan kaum muhajirin. Baik, nah, kembali ke Qurra tadi. Begitu mereka biasa berbuat baik terhadap
Ahlu Sufah. Kemudian malam belajar ke Rasul. Nah akhirnya mereka inilah yang dikirim oleh Rasul. Di satu lembah semuanya dibunuh oleh Usayyah tadi. Maka Nabi katakan, wa Usayyatu asatillaha wa rasulah. Usayyah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian selanjutnya babun min fadaili Ghifar wa Aslam wa Juhainah wa Asya wa Asja wa Muzainah wa Tamim wa Daus. Keutamaan Ghifar, Bani Ghifar. Abu Dzar itu kan Abu Dzar al-Ghifari, Aslam, Juhainah, Asya dan seterusnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyun. Yang pertama Nabi sebut Quraisy, ya sukunya Rasul sendiri, wal Ansar dan kaum Ansar, wa Juhainah dan Juhainah, wa Muzainah wa Aslam wa Asja wa Ghifar adalah mawaliya, maula-maulaku, orang-orang yang dekat denganku, jadi penolong-penolongku, jadi pembela-pembelaku. Itu makna mawaliya ai ansari al-mukhtassu nabi, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sebut semuanya tadi. Laisa lahum maula dunallah wa rasulih. Tidak ada maula untuk mereka kecuali Allah dan Rasulnya. Pelindung mereka, pemimpin mereka adalah Allah dan Rasulnya. Hadis berikutnya haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aslam wa Ghifar wa syai'un min Muzainah wa Juhainah, atau Nabi katakan syai'un min Juhainah au Muzainah khairun indallah, adalah lebih baik di sisi Allah. Atau Nabi katakan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi ada perawi hadisnya yang ragu tuh, apa khairun indallah atau yaumal qiyamah tuh. Min asadin wa tamim wa hawazin wa ghotofan. Jadi lebih baik dari Bani Asad, Bani Tamim, Hawazin dan Ghotofan. Ya, seperti tadi sudah kita bahas itu bahwa itu soal siapa yang lebih dulu masuk Islam. Baik, kita lanjutkan dulu. Haditsu Abi Bakrah annal Aqra ibn Habis qala lin Nabi, bahwa Al-Aqra bin Habis berkata kepada Nabi, innama baya'aka surraqul hajij min Aslam wa Ghifar wa Muzainah wa Juhainah. Ya Rasulullah, Al-Aqra bin Habis kan sering kita dengar ceritanya tentang Al-Aqra bin Habis. Ya, datang ke Rasul, ya Rasulullah, yang berbaiat kepada engkau kan maling-maling dulunya. Min Aslam, dari Aslam, dari Bani Ghifar, Muzainah, Juhainah. Apa kata Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in kana Aslam wa Ghifar wa Muzainah wa Juhainah khairan min Bani Tamim. Nah, bagaimana kalau ternyata Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah itu lebih baik dari Bani Tamim, wa Bani Amir dan dari Bani Amir, wa Asadin dari Bani Asad, wa Ghotofan dan dari Bani Ghotfan. Khabu wa khasiru, rugi dong mereka. Qala na'am. Al-Aqra bin Habis katakan iya. Qala Nabi katakan walladzi nafsi biyadih innahum la khairun minhum. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, bahwa mereka lebih baik dari mereka, yakni yang Nabi sebut tadi, yaitu Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah itu lebih baik dari Bani Tamim, Bani Ghifar, Asad dan Ghotofan. Baik, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis-hadis tadi? Banyaklah. Bahwa ternyata Islam itu menghapus semua dosa di masa yang lalu.
dan yang masuk Islam lebih dulu ini yang lebih baik tadi. Kayak tadi Bani Ghifar dan seterusnya tadi. Kata Al-Aqra kan maling-maling tukang nyolong jemaah milik jemaah haji. Ya, tapi kalau masuk Islam ternyata habis dosanya yang lalu. Asal jadi muslim yang baik. Jadi kalau masuk Islam, sholat juga enggak, puasa juga enggak. Nah, ini lain. Jadi kalau masuk Islam dan benar-benar jadi seorang muslim yang baik, diampuni semua dosanya. Itu kayak kisah Amr bin As yang tadinya sangat memusuhi Rasul. Dia bilang, manusia paling saya benci ya Rasul. Kalau mungkin saya akan bunuh dia. Tuh, saking bencinya sama Rasul. Tiba-tiba Allah memberikan petunjuk di hatinya. Dia mendatangi Rasul, pengen berbaiat. Ya Rasul, ulurkan tanganmu, mau baiat ya, mau masuk Islam. Rasul ulurkan tangannya, si Amr bin As gak jadi, ditekap lagi. Malaka ya Amr, kenapa engkau wahai Amr? Saya minta syarat ya Rasul. Inni uridu an ashtarit. Apa syarat yang kau pinta? Diampuni semua dosaku. Nabi SAW katakan, apa engkau tidak tahu bahwa keislaman seseorang itu bisa membuat semua dosanya diampuni oleh Allah. Kalau di hadis lain ya asal jadi muslim yang baik. Yang kedua, haji yang mabrur. Nah, jadi haji yang mabrur juga bisa membuat semua dosa diampuni. Yang ketiga, hijrah ke Madinah, tapi sekarang sudah tidak ada. La hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, kata Amr, manusia yang paling saya cintai ya Rasul. Begitu cintanya, begitu hormatnya saya terhadap Rasul, semenjak itu saya tidak berani menatap wajah Rasul. Dia habis itu selalu nunduk kalau ketemu Rasul karena cintanya terhadap Rasul. Maka dia katakan, kalau kamu mau bertanya kepadaku tentang sifat Rasul, saya tidak bisa menjelaskan. Jika asal ketemu Rasul dan nunduk, jadi begitu ya. Kalau petunjuk sudah datang ternyata berubah total. Ya, berubah total. Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun dulu takut sama Fir'aun, taat sama Fir'aun. Motivasinya duit. Nah, a'inna lana ajran. Kami dapat upah nih kalau kami menang. Oh iya, dan kamu nanti akan menjadi orang dekat kami. Jadi motivasinya itu. Begitu sudah dapat petunjuk dari Allah, mau diapain sama Fir'aun terserah. Iqdi ma anta qad. Nah, putuskan apa yang kau putuskan. Innama taqdi, hanyalah yang kau putuskan kehidupan di dunia ini. Udah serah mau diapain gak tahu. Kalau petunjuk sudah datang, berubah total. Maka ini yang selalu kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai hadis 1639. Insyaallah yang akan datang nanti kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang bahasan kita tadi atau masalah-masalah lain yang saya bisa, silakan. Tafadholu, silakan. Nah, silakan. Apa ini? Oh, sebelum Fatihah. Semuanya sahih. Bukan hanya dua, banyak. Nah, ya salah satunya Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ada lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukrata wa asila. Ada lagi wajah tu wajah dan seterusnya. Itu udah 3 tuh. Nah, jadi banyak yang diajarkan Rasul, diantaranya itu. Yang mana saja, yang penting sahih. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Lo kalau iftitah baca apaan lo?
Allahumma ba'id Muhammadiyah loh. Dulu itu. Kalau kamu baca apa? Kabiro, NO. Yang mana saja. Yang penting ada dasar hadis yang sahih. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Haji. Ya. Apakah itu menjamin kalau misalnya orang itu baik? Pasti masuk surga gitu ya. Yang saya tahu sih nggak ada di Quran maupun di hadis itu, bahwa yang membuat kita masuk surga amal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan sebab apa yang kamu lakukan. Jadi kalau soal nasab itu saya bukan ahli nasab, enggak. Cuma beginilah. Kalau menghormati seseorang, jangan berlebihan. Siapapun itu. La taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas, jangan hulu. Yang dihormati jangan melampaui batas juga. Jangan ngadi-ngadi. Dihormatin makinan aneh, salah dua-duanya. Jadi semuanya tidak boleh berlebihan. Hormat ya sekedar. Jangan melampaui, sampai Rasulnya nggak kelihatan ya. Nah, padahal itu juga belum tentu benar kan. Nah, ini salah kayak begini. Jadi ya, jangan juga lantas dihormati terus membuat khurafat. Insyaallah bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa sengaja berdusta atas nama aku, atas nama Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Baik ya. Silakan lagi. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.